Ya, kontroversi pemain sinetron di bawah umur yang perankan wanita lebih dewasa dan beradegan sedikit vulgar untuk anak seusianya ramai seminggu belakangan. Komisi Penyiaran Indonesia pun menghentikan sementara siarannya. Seperti apa kita harus bisa menyaring tontonan di televisi? Selengkapnya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Seminggu belakangan, kontroversi pemain sinetron di bawah umur yang memerankan istri ketiga dan lakukan adegan berbau dewasa ramai di media sosial. Nama Lea Ciara Rachel tiba-tiba jadi perbincangan banyak pihak. Publik mengkritisi pemilihan gadis berusia 14 tahun ini sebagai pemeran istri ketiga di sinetron Suara Hati Istri yang ditayangkan di Indosiar. Keberatan publik yang disampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia juga terkait muatan cerita yang syarat dengan kekerasan dalam rumah tangga dan romantisme suami istri yang berlebihan. Jika dikaitkan dengan pemeran utama yang masih 14 tahun, tentu berpotensi melanggar hak-hak anak. KPI pun menghentikan sementara tayangan sinetron ini. Setelah jalin komunikasi dengan pihak stasiun TV dan rumah produksi, pemeran Zahra rencananya akan diganti. Sementara dalam wawancaranya dengan Boy William, di kanal YouTube milik Boy, Lea Ciara Rachel menuturkan bagaimana awalnya ia bisa terlibat dalam sinetron tersebut. Aku ke Jakarta mau kelas acting, terus tiba-tiba dapet tawaran mau main sinetron nggak, dipanggil ke kantornya, terus dijelasin lah, terus ya nanti kamu perannya itu agak lebih tua dari umur kamu ya gitu. Terus oh iya jadi ceritanya aku anak SMA gitu, umur 18 nih skenarionya. Terus ya aku merasa oh ini challenge nih buat aku buat meranin yang umurnya di atas aku. Terus apalagi tuh versi sinetron kan, jadi aku kayak ya udah terima aja deh, pengen nyoba gitu. Kejadian ini cukup mengguncang mental Lea. Serangan netizen ke akun pribadinya pun tak sedikit. Ya, tapi banyak yang nyalain gitu kayak orang tuanya gimana sih gitu. Orang anaknya dibolehin gitu, terus aku juga dibilang goblok banget sih mau aja nerima tawaran kayak gitu gitu. Ya aku sedih aja sih, gimana mau jawab, cuman takut kenapa-napa gitu. Sementara Direktur Program Harsiwi Ahmad dalam pertemuan dengan KPI berkomitmen untuk mengubah jalan cerita dari sinetron Zahra. Masukan terkait KDRT dan juga romantisme dalam cerita sinetron diterimanya. Namun Siwi tak setuju kalau sinetron ini dianggap mempromosikan pernikahan dini karena dalam cerita Zahra telah lulus SMA. Sedangkan terkait poligami, ide awalnya justru ingin memberikan gambaran proporsional poligami yang dapat menimbulkan masalah dan intrik. Kedepan pemeran Zahra akan dipilih yang sudah berusia di atas 18 tahun. Bagian yang penting sebetulnya dari sinetron-sinetron dengan genre keluarga itu sebetulnya secara sosiologis bisa mempengaruhi gagasan gitu, konsepsi tentang perkawinan, tentang keluarga, bagaimana peran seorang suami, peran seorang istri, dan relasi di antara mereka gitu ya, termasuk dengan relasi dengan keluarga besar. Data penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, ada sekitar 36,62% anak perempuan menikah untuk pertama kali pada usia 15 tahun atau kurang. Yang menikah di usia 16 tahun ada 39,92% dan 23,46% menikah di usia 17 tahun. Data ini menunjukkan tingginya tingkat pernikahan usia dini untuk perempuan di Indonesia. Hal ini jadi salah satu yang jadi pertimbangan melarang mengangkat pernikahan dini sebagai hal yang normal ditonton televisi. Sinetron merupakan salah satu tontonan TV yang paling banyak peminatnya, tak jarang penonton diajak larut dalam cerita, sehingga timbul fanatisme tertentu. Seperti di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, demam sinetron Ikatan Cinta membuat emak-emak membentuk sebuah komunitas Ikatan Cinta Lovers. Meski mempengaruhi emosi, para penggemar harus memahami bahwa ada batasan dunia fiksi dan nyata, agar tak mempengaruhi aktivitas sehari-hari emak-emak dan membawa dampak psikologis yang buruk. Sinetron yang bagus kan memang untuk mengaduk-aduk emosi gitu. Hanya saja kita yang harus bijak gitu. Jadi seperti itu. Kalau ketika yang sudah seperti itu melempar barang atau sampai ada yang TV-nya rusak, ada yang justru dibuat uring-uringan sendiri dengan sinetron itu. Nah, itu yang menjadi kurang sehat.
Nah, yang nggak boleh dilupakan good people, jangan sampai kita masuk ke dunia sinetron tapi justru tidak bisa mengontrol kehidupan di dunia nyata. Ya manajemen waktu gitu, karena kalau tidak mampu memanage gitu lebih karena faktor dorongan untuk menonton, maka ada hal-hal lain yang terabaikan. Diantaranya adalah kalau kita bicara pada konteks ibu rumah tangga, termasuk dalam hal ini adalah pengasuhan. Good people, tak ada salahnya menyukai sebuah sinetron, asalkan kita mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum rileks sambil menonton sinetron. Dea Gita, Oktabari Widodo Setiawan melaporkan.